Apa kabar? Sehat selalu kan? Pastinya ibu berharap kalian selalu sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bergembira. Karena apa? Gembira adalah obat untuk meningkatkan imun dalam tubuh kita. Dan satu lagi, jangan lupa penuh semangat dalam belajar. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap harus penuh semangat. Oke? Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kemiringan suatu garis lurus yang biasanya disebut dengan gradien. Gradien pada umumnya disimbolkan dengan huruf E. Mencari nilai gradien atau kemiringan pada garis lurus. Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gambar berikut ini. Ada tangga, anak sedang naik tangga. Kalau dihitung kemiringannya tangga tersebut, kalau ditarik garis dari bawah ke atas, garis merah ini, bisa kita cari berapakah gradiennya. Gradien adalah perubahan Y per perubahan X. Y, perubahan Y-nya adalah 7. Sedangkan X-nya adalah 15. Jadi gradien atau M sama dengan 7 per 15. Kemudian gambar tangga yang turun. Berapakah gradien kemiringan atau kemiringan tangga yang turun? Seperti tadi, Y-nya adalah karena turun berarti min 4, X-nya adalah 8 ke kanan. Jadi gradiennya adalah min 4 per 8 atau min 1 per 2. Umumnya gradien disimbolkan dengan huruf M. Gradien akan menentukan seberapa miring suatu garis pada koordinat kartesius. Garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan, sedangkan garis yang gradiennya negatif akan miring ke kiri. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan dari kiri ke kanan naik. Berarti gradiennya positif. Gambar 2 juga menunjukkan dari kiri ke kanan naik. Maka gradiennya juga positif. Gambar 3 kita lihat. Gambar 3 dari kiri ke kanan naik juga menunjukkan positif. Tapi untuk gambar 4 dari kiri ke kanan turun. Jadi gradiennya adalah negatif. Bagaimana dengan garis AB yang melalui titik AB? Berapakah gradiennya? Karena ini tidak mempunyai kemiringan, maka dia tidak mempunyai gradien. Sedang bagaimana yang mendatar sejajar sumbu X? Yang sejajar sumbu X, gradiennya adalah 0. Nah, nanti bisa kita buktikan di soal berikutnya. Cara menentukan besaran gradien garis lurus. Jika diketahui dua titik yang dilalui suatu garis, contohnya pada gambar berikut ini, garis K itu melalui dua titik, yaitu titik, kita sebut aja titik A 0,6 dan ini titik B 4,0. Nah, kita tentukan dulu di sini adalah X1 Y1, di sini X2 Y2.
Nah, gradien garis lurus rumusnya adalah M sama dengan delta Y per delta X atau perubahan Y per perubahan X. Perubahan Y2 dikurangi Y1. Perubahan X2 dikurangi X1. Nah, tinggal ngisi Y2-nya mana tadi? Ini Y2-nya 0. Y1-nya 6, X2-nya 4, X1-nya 0. Sama dengan 0 dikurangi 6, min 6 per 4. Atau disederhanakan min 3 per 2. Atau sama dengan min 1/2. Jadi gradiennya adalah min 1/2. Contoh yang kedua, tentukan gradien garis dari gambar berikut ini. Gambar melalui titik A 1,7 dan B min 2,1. Kita tentukan gradiennya seperti tadi. M sama dengan perubahan Y2 dikurangi Y1 per perubahan X2 dikurangi X1. Kita tentukan dulu X2, X1-nya. Ini X1, Y1, di sini X2, Y2. Y1-nya, Y2-nya diisi 1. Y1-nya 7 per X2-nya 1 dikurangi X2-nya min 2. Nah, ini X2-nya min 2 dikurangi X1-nya 1 sama dengan 1 dikurangi 7 min 6 per min 2 dikurangi 1 min 3 sama dengan min 6 per min 3 atau min 6 dibagi min 3 adalah 2. Jadi gradien garisnya adalah M sama dengan 2. Contoh ketiga, tentukan gradien garis yang melalui titik AB. Di sini sejajar sumbu Y melalui titik AB. Kita sebut garis K aja ya. Sama seperti tadi, M sama dengan perubahan Y2 dikurangi Y1 per perubahan X2 dikurangi X1 sama dengan, kita isi langsung. Ini adalah Y2-nya min 3, Y1-nya dikurangi 4 per X2-nya 2 dikurangi X1-nya 2 sama dengan min 7 per 2 kurangi 2, 0. Nah, di sini min 7 dibagi 0 tak terdefinisi. Nah, berarti
garis K tersebut tidak mempunyai gradien. Gradien K tidak ada, tidak mempunyai gradien. Nah, contoh yang keempat, bagaimana garis yang sejajar sumbu X? Ini sejajar sumbu X yang melalui titik AB. Nah, kita cari. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. X2-nya kita tulis ini aja. Y2-nya kita isi 2. Y1-nya kita isi 2 per X2-nya ini 3. X1-nya min dikurangi min 2 sama dengan 0 dibagi 3 dikurangi min 2, 5. 0 dibagi 5 sama dengan 0. Ya. Jadi gradiennya adalah 0. Jadi bisa membedakan ya. Kalau contoh yang nomor 3 tadi dia tidak mempunyai gradien sejajar sumbu Y. Kemudian bagaimana garis yang sejajar sumbu X? Gradiennya pasti selalu 0. Kemudian kita simpulkan. Kalau contoh 1 tadi dari kiri ke kanan turun, berarti gradiennya negatif ya, tadi menghasilkan negatif. Terus yang contoh kedua tadi dari kiri ke kanan naik, jadi gradiennya adalah positif. Gitu ya anak-anak, mudah ya, bisa dipahami kan? Berikutnya adalah menentukan gradien jika diketahui persamaan garisnya. Persamaan garis rumus umumnya adalah ini, Y sama dengan MX plus C. Kita buat contoh 1. Tentukanlah gradien Y sama dengan 3X plus 2. Berapakah gradiennya? M sama dengan ini. Gradiennya itu posisinya di ini sebagai koefisien X. Nah, gradiennya 3. Kalau contoh kedua berapa gradiennya? Gradiennya adalah ini. Koefisien X-nya min 2. Contoh ketiga, berapakah gradiennya ini? Gradiennya adalah M sama dengan min setengah. Nah, gitu ya. Kemudian contoh keempat. Berapakah gradiennya untuk contoh keempat? Lah ini perlu proses. Kita rubah contoh keempat ini, kita rubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Caranya 2Y kita simpan di ruas kiri. 2Y sama dengan. Nah, selain Y kita simpan di ruas kanan. Caranya 5X diganti di ruas kanan jadi min 5X. Min 8-nya ke ruas kanan jadi plus 8. Kemudian di sini masih ada angka 2. Ini supaya angka 2-nya hilang, kita bagi semua suku, kita bagi 2. Nah, semua suku kita bagi 2. Ini bagi 2 Y, kemudian min 5 bagi 2 per 2 X plus 8 per 2 4. Nah, gradiennya berapa? Gradiennya ketemu M sama dengan min 5 per 2 atau min 2 setengah. Kemudian Ibu tambah lagi contoh kelima di sini aja, ini dihapus dulu. Contoh 5 simpan di sini.
2x min 3y sama dengan 7. Kita rubah juga ke dalam bentuk ini, y sama dengan mx plus c. Jadi 3y kita simpan di kiri, kita tulis aja dulu min 3y, simpan di ruas kiri. Kemudian 2x ke kanan, simpan di ruas kanan, jadi min 2x plus 7 tetap. Nah ini masih ada min 3, sehingga ini setiap suku, masing-masing suku kita bagi dengan min 3 supaya hanya y aja. Jadi y sama dengan gitu, min 3 bagi min 3 1, nggak usah ditulis. Min 2 bagi min 3, min 2 bagi min 3, x plus 7 dibagi min 3 sama dengan min bagi min positif, jadi tinggal y sama dengan 2/3x min 7/3. Jadi gradiennya m-nya sama dengan 2/3 ya. Gampang ya anak-anak, bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kalau kalian masih belum mengerti, bisa diulang dan diulang lagi video ini sampai kalian paham betul. Semangat anak-anak, harus tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.